Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kita akan lanjutkan diskusi kita terkait program pendidikan dokter spesialis karena masih banyak teman-teman yang bertanya bagaimana strategi untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis ya. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah seputar strategi dalam mempersiapkan diri untuk mendaftar ke program pendidikan dokter spesialis. Tapi sebelumnya, ada baiknya teman-teman nonton dulu video saya yang sebelumnya, yang ini, terkait tips untuk memilih program pendidikan spesialis apa yang kita pilih. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi, ada 3 hal yang teman-teman harus persiapkan sebelum mendaftar PPDS. Nah, yang pertama adalah kompetensi. Ya, jadi kompetensi ini sangat penting dan ini menjadi poin penilaian yang cukup besar tentunya. Nah, kompetensi itu teman-teman harus cari dari memang sumber yang relevan. Misalkan, yang pertama, teman-teman harus kuasai dulu dari buku SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Nah, teman-teman pilih mana level kompetensi yang level 3 dan level 4 khususnya yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu di bidang atau jurusan program pendidikan spesialis yang nanti teman-teman tuju. Misalkan teman-teman mau mengambil program studi jantung, ya. Nah, teman-teman bisa buka dulu tuh Standar Kompetensi Dokter Indonesia manakah yang level 3 dan 4 terkait di bidang jantung gitu. Misalkan ya terkait dengan hipertensi esensial, kemudian terkait dengan atrial fibrilasi, terkait dengan penyakit jantung koroner, ya, kemudian terkait dengan gagal jantung. Nah, itu yang level-level 3 dan 4 itu yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian baru nanti teman-teman lebih lanjut bisa kuasai atau pelajari yang level 1 atau 2 di Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Kemudian sumber yang teman-teman harus cari itu adalah dari kolegium. Misalkan kalau jantung itu dari Perki. Tentu kan Perki mengeluarkan guideline, mengeluarkan pedoman, kemudian mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu yang sebaiknya teman-teman pelajari dan kuasai juga sebagai pengetahuan dasar yang dimiliki. Kemudian teman-teman harus tahu mana buku yang memang menjadi standar atau buku yang memang menjadi pedoman seluruh center pendidikan. Misalkan kalau di jantung itu kita biasanya bukunya itu bisa Brownwood, kemudian bisa dari guideline SC atau European Society of Cardiology, atau bisa dari guideline dari American Heart Association atau AHA gitu ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa program studi yang kita pilih itu referensi umumnya itu dari mana gitu ya. Sehingga itu menjadi sumber kita atau bahan kita untuk kita pelajari dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Kemudian juga teman-teman harus aktif dan ikut dalam kegiatan-kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan baik itu di level lokal, di level nasional ataupun internasional gitu ya. Sekedar tips, ada baiknya kalau teman-teman ikuti juga seminar atau workshop atau simposium yang diadakan oleh center pendidikan yang teman-teman tuju untuk mendaftar gitu ya. Tentu itu sangat baik untuk menambah satu pengetahuan yang kemudian juga menambah relasi gitu ya. Kemudian di saat teman-teman ikut kegiatan simposium atau seminar tersebut, usahakan untuk ikut baik itu dalam kegiatan poster presentation atau oral presentation gitu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa mendapat prestasi dari kegiatan ilmiah tersebut. Tentu itu menjadi poin tambah buat teman-teman nanti ketika mendaftar gitu ya. Hal yang kedua harus dipersiapkan adalah kemampuan finansial. Ini cukup penting untuk dapat menunjang kita selama pendidikan ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencukupi kemampuan finansial kita. Yang pertama itu bisa dari tabungan. Tentu kan kita sebelum melanjutkan pendidikan dokter spesialis punya pekerjaan. Tentu dari situ bisa kita sisihkan sebagian untuk nantinya dipergunakan waktu kita pendidikan dokter spesialis. Kemudian yang kedua, bisa juga teman-teman sebelum melanjutkan PPDS itu membuat usaha ya.
apapun usahanya ya bisa menjadi bahan untuk mensupport kita selama pendidikan. Misalkan saya waktu itu sebelum melanjutkan pendidikan, saya membangun klinik ya, klinik Kartika Estetik atau klinik kecantikan gitu. Dan alhamdulillah dari situ hasilnya bisa menunjang saya untuk meneruskan pendidikan dokter spesialis. Ataupun teman-teman juga bisa mencari program beasiswa ya. Jadi seperti LPDP, seperti PPDS, BK atau program beasiswa dari Kementerian Kesehatan ya, ataupun juga teman-teman bisa mencari program beasiswa dari pemerintah daerah setempat gitu ya. Jadi itu alternatif-alternatif dalam usaha kita untuk mencukupi kemampuan finansial gitu. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita persiapkan itu adalah mental ya. Terkait pendidikan dokter spesialis ini tidaklah mudah, tidaklah gampang dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga proses penataan mental ini juga harus dipersiapkan gitu ya. Nah, berbeda ketika kita waktu koas dulu dengan pendidikan dokter spesialis karena memang tanggung jawabnya jauh lebih besar, jauh lebih berat gitu. Baik itu terkait pengelolaan pasien maupun juga terkait tuntutan ilmiahnya ya, karena pada saat kita pendidikan dokter spesialis itu kita ada jaga malam, ada morning report ya, ada case report, juga ada dead case misalkan, ada juga maju ilmiah nasional ataupun internasional, ada pembacaan jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Tentu dengan sekelumit kegiatan yang cukup banyak itu pastilah ada problem yang nanti kita akan jumpai. Nah, disitulah peran mental yang memang akan teruji gitu ya. Jangan ketika nanti ada problem atau masalah sedikit terus kita memilih untuk mundur, untuk menyerah gitu ya. Karena memang banyak juga teman-teman yang selama ini menjalani program PPDS akhirnya memilih mundur gitu karena tekanan-tekanan, karena problem-problem yang dihadapi atau dijumpai mentalnya tidak cukup untuk itu gitu ya. Nah, terkait proses mental ini juga terkait dengan seberapa keseriusan kita memilih program studi tersebut gitu ya. Jadi kalau memang kita memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat gitu ya, sebesar apapun nanti masalah yang kita hadapi, mental kita kuat gitu, mental kita udah terjaga gitu ya, sehingga tidak mudah menyerah pada akhirnya gitu ya. Jadi ada 3 hal yang teman-teman harus persiapkan sebelum mendaftar PPDS, yaitu yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah kemampuan finansial, kemudian yang ketiga adalah mental ya. Ketika 3 hal tersebut teman-teman elaborasi, teman-teman perkuat sebelum daftar PPDS, maka saya yakin dan percaya teman-teman akan lebih mudah ke depannya dalam menjalani program pendidikan dokter spesialis ya. Percaya dan yakin ketika teman-teman mempersiapkan ketiga hal tersebut dengan baik, itu akan memudahkan teman-teman dalam menjalani pendidikan dokter spesialis nantinya ya. Saksikan terus channel ini karena masih banyak pembahasan seputar pendidikan dokter spesialis yang akan saya bahas gitu ya, sehingga dapat memberi manfaat bagi teman-teman, para dokter, para mahasiswa kedokteran dan yang lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa membawa manfaat.